Misteri di perkemahan. Lulu hilang. Love Me Film. Halo guys, kita sedang camping nih. Ini kan video yang kalian tunggu-tunggu, requestan dari subscriber nih. Udah lama banget sebenarnya kita menyiapkan agenda untuk kesini, tapi baru kesampaian sekarang. Aku dan Krista membangun tenda. Sedangkan Zenin dan Lulu mengeluarkan dan menata barang bawaan kita. Perasaan kita nyampe tadi masih siang deh. Sekarang udah sore aja. Saat semua persiapan sudah beres, sambil menikmati senja, kami menyeduh kopi dan ngobrol banyak hal. Malam datang, kami makan mie sambil bersenandung bersama. Malam-malam gini, seru deh kayaknya kalau cerita yang serem-serem. Hahaha, boleh tuh, uji nyali nih. Kami duduk merapat dan giliran bercerita. Kalian tahu kan, banyak hal seram yang terjadi pada kita. Apa? Kalian tidak tahu? Coba deh cek video-video kita. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar ya. Suara apa itu? Biasalah, ini kan hutan. Pasti bakal ada aja suara kayak gitu. Namun, aku merasa hawa dingin mulai menusuk dan suasana menjadi tak nyaman. Guys, lama-lama aku merinding juga. Kita masuk tenda yuk. Bentar, aku mau pipis dulu ya. Anterin yuk Zen. Zenin dan Lulu menghilang di kegelapan. Aku dan Kristo menunggu di dekat api unggun sambil membakar marshmallow. Kok lama banget ya, Kris? Iya, udah sekitar 30 menit loh kita nunggu. Aku coba cari mereka ya. Aku ikut. Jujur, aku tak berani kalau ditinggal sendiri di tengah hutan saat malam gelap seperti ini. Zenin! Lulu! Zenin! Lulu! Zenin! Kita mendengar suara gemerisik dan mendekat ke sumber suara. Namun, kita tak melihat batang hidung Zenin maupun Lulu. Kami lanjut berteriak sampai pita suara kami merasa mau putus. Kristo, kita sudah terlalu jauh dari area kemah. Ayo kita kembali. Aku tak ingin kita malah kesasar. Saat kami berjalan kembali ke tenda, kami menemukan Zenin yang terduduk lemas di dekat pohon. Zenin, are you okay? Kalian, syukurlah aku selamat. Apa yang terjadi? Di mana Lulu? Lulu. Lega Zen, yuk balik. Saat mereka berjalan kembali, jarak ke tenda bukannya makin mendekat, namun terasa semakin jauh, dan langkah kaki mereka semakin berat. Kemudian, ada sosok hitam yang melayang ke arah mereka. Dengan suara berat, dia berkata, "Di tempat ini dilarang mengambil apapun dari tanah, bahkan daun, batu, ranting, emas, berlian, itu milik kami." Selesai mengucapkan itu, bayangan perlahan memudar, dan mereka langsung merasa linglung. Hutan seperti berputar-putar, dan mereka tak lagi tahu arah. Mereka berjalan asal sambil melangkah gontai. Namun, sayangnya, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Mereka berhenti dan mencoba mencerna apa yang sosok tadi katakan. Apa kita mengambil sesuatu dari tanah? Aku tak mengambil apapun. Aku mengambil ranting untuk api unggun, Lulu berkata dengan lirih. Astaga, tidak! Bagaimana ini? Ayo segera kita ambil rantingnya.
Sayangnya, mereka tidak bisa kemana-mana. Merasa tak ada jalan keluar, mereka hanya bisa menangis. Dan hanya bisa berharap ada orang yang bisa menemukan mereka. Selesai mendengarkan cerita Zenin, Kristo angkat bicara. Baiklah, mari kita minta pertolongan ke warga sekitar. Tidak, aku tidak berani lagi melangkah melewati hutan ini. Iya, Chris, Zenin pasti masih syok sekarang. Dia perlu istirahat. Baiklah, mari kita kembali ke tenda dan esok hari kita turun menemui warga sekitar. Malam itu, kami tidak bisa tidur dengan tenang. Kami takut dulu kenapa-napa. Dan kami juga takut ada sesuatu yang menyerang kami. Tapi, kami perlu tidur dan harus tidur. Melewati malam di tengah hutan seperti ini bisa membuat pikiran kita kacau kalau tanpa tidur. Meski penuh ketegangan, ketakutan, dan kekhawatiran, kita bisa melewati malam itu dengan aman. Keesokan paginya, tanpa membersihkan diri terlebih dahulu, kami langsung bergegas menuju pemukiman dan mencari juru kunci lembah perkemahan tersebut. Permisi, lelaki berambut gondrong dengan mata putih dan baju compang-camping keluar menemui kami. Kami mundur ketakutan. Apa? Suara serak dan intens menyadarkan kami. Pak, tolong bantu kami. Ada apa? Apa yang terjadi? Aku menceritakan semuanya ke juru kunci. Beliau hanya mengangguk mendengarkan. Baik, mari kita berangkat. Kami menuntun beliau ke area tenda. Sesampainya, dia berkeliling sebentar dan melihat-lihat. Untunglah dia masih di sekitar sini. Gumamnya. Dia diam lagi dan hanya mematung. Kemudian, memecah keheningan, dia berkata, Mereka tidak marah, karena mereka tahu kalian tidak mengerti peraturan itu. Mereka hanya sedikit kesal. jadi, apa yang harus kami lakukan? Kembalikan ranting yang telah kalian ambil. Ranting. Tapi ranting itu sudah terbakar hangus. Kalau begitu, apapun yang menyerupai ranting. Kami berpandangan mencari jawaban. Baik, mereka minta apapun yang menyentuh tanah, tinggalkan. Yang menyentuh tanah. Tenda? Tenda. Tapi itu tenda sewaan. Tak apa, nyawa teman kita lebih penting daripada tenda itu. Baiklah, Kembalikan gadis itu. Mereka setuju. kata bapak itu berbicara dengan, entahlah, tak ada sosok apapun yang kulihat. Angin mungkin, anggap saja angin. Kemudian, angin besar melewati kami, sampai kami tak bisa membuka mata. Saat angin mereda, kami melihat Lulu tergeletak tak sadarkan diri. Lulu, kamu tak apa? Tubuhnya perlu waktu untuk memulihkan diri. Bawalah dia pulang, rawatlah dengan baik. Dia akan segera sembuh. Baik, Pak. Terima kasih atas bantuannya, Pak. Dengan segera, kami mengambil barang yang tidak menyentuh tanah dan meninggalkan benda apapun yang masih menyentuh tanah lembah itu.